Shalom Bapak Ibu dan saudara-saudariku yang terkasih dalam Yesus Kristus. Kita bertemu kembali pada hari ini. Kita akan belajar tentang firman Tuhan. Untuk itu mari kita persiapkan diri kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Bapak Ibu yang terkasih dalam Yesus Kristus, firman Tuhan pada hari ini tertulis dalam kitab Hezekiel pasal 16 ayat 60. Saya akan bacakan untuk kita. Tetapi aku akan mengingat perjanjianku dengan engkau pada masa mudamu, dan aku akan meneguhkan bagimu perjanjian yang kekal. Demikian firman Tuhan. Hari ini kita diperhadapkan dengan sebuah topik yang mengatakan Tuhan mengingat perjanjiannya. Saudaraku, ada sebuah lagu yang sangat baik sekali untuk kita dengarkan dan mungkin sering juga kita nyanyikan dalam kesempatan ibadah-ibadah kita, di mana kita mengingat bahwa Tuhan selalu konsisten di dalam janjinya, konsisten di dalam cinta kasihnya kepada kita. Saya akan ambil kutipan dari dari lagu Janjimu Seperti Fajar. Demikian. Janjimu seperti fajar pagi hari, dan tiada pernah terlambat bersinar. Cintamu seperti sungai yang mengalir, dan ku tahu betapa dalam kasihmu. Demikian penggalan dari syair atau ref lagu tersebut. Kita ketahui sejak Tuhan mengikat perjanjiannya dengan bangsa Israel, yaitu terhadap Abraham, Ishak, dan Yakub, nenek moyang orang Israel, Tuhan selalu konsisten, Tuhan selalu mengingat, Tuhan selalu menyatakan janjinya kepada umat pilihannya. Tuhan tidak pernah melupakan janjinya, dan Tuhan tidak merubah janjinya. Apa janji Tuhan? Bahwa Dia sangat mengasihi umat pilihannya. Tuhan sangat mencintai manusia yang Ia ciptakan. Walaupun umat Tuhan pada saat itu tidak setia kepada Tuhan, tetapi Tuhan selalu setia kepada umatnya. Walaupun bangsa Israel sering mendukakan hati Tuhan melalui perbuatan-perbuatan mereka, tetapi Tuhan tidak merubah ketetapan janjinya. Walaupun pernah juga bangsa Israel menyembah ilah-ilah lain, tetapi Allah tidak melupakan janjinya. Selalu umatnya diperhatikan dan tetap dikasihi. Dan walaupun perbuatan-perbuatan umat Tuhan, manusia-manusia, orang-orang Israel pada saat itu melakukan berbagai pelanggaran dan kejahatan, pemberontakan di hadapan Tuhan, tetapi Tuhan tetap mengingat janjinya. Itulah janji kasih karunia dan damai sejahtera bagi dunia dan bagi setiap orang yang Dia kasihi. Tuhan selalu memurnikan bangsa itu. Berulang kali Tuhan tetap ingin berupaya memurnikan bangsanya, umat pilihannya. Tuhan selalu mengasihi umatnya. Ya, makanya kalau kita katakan bahwa cinta Tuhan itu tidak boleh kita jengkal. Tidak boleh kita ukur seberapa tingginya cinta Tuhan, seberapa dalamnya cinta Tuhan, seberapa luasnya cinta Tuhan. Tidak bisa terselami, tidak bisa kita kaji. Karena kasih Tuhan adalah kasih yang universal, berlaku dari dulu, sekarang, dan selamanya. Itulah ketetapan janji Tuhan kepada setiap orang percaya. Saudaraku yang terkasih, kita sebagai orang Kristen yang dikasihi Tuhan, yang sudah hidup di dalam perjanjian Tuhan, dan sudah menghidupi perjanjian Tuhan tersebut,
yaitu dengan kita dibaptis di dalam nama Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Kita sudah hidup di dalam cinta kasih. Kita sudah hidup di dalam janji Tuhan tersebut. Dalam arti kalau kita sudah dibaptis, berarti kita ditetapkan menjadi anaknya, pewaris kerajaan Allah, yaitu memperoleh kehidupan yang kekal. Dalam arti Tuhan menginginkan kita untuk setiap kita pribadi yang percaya hidup di dalam janji itu dan setialah di dalam janji kita itu kepada Tuhan, karena Tuhan selalu setia kepada janjinya. Jadi orang percaya seperti kita dan umat yang Tuhan cintai, kita harus setia kepada Tuhan yang sudah memberikan janjinya kepada kita. Janji Tuhan menyertai kita bukan hanya dulu, saudaraku, bukan hanya sekarang, tapi untuk selama-lamanya sampai akhir zaman ini. Itu akan berlangsung terus, bahwa Tuhan tetap memulihkan, membenahi, menyertai, melindungi kita semuanya. Dalam perjalanan proses hidup kita ini juga, kita sudah masuk di dalam proses Allah. Bagaimana kita setiap hari, hari lepas hari diproses Tuhan. Tuhan sabar menunggu kita di dalam pertobatan kehidupan akhlak moral kita. Setiap hari Tuhan sabar untuk menunggu kita menjadi umat yang lebih baik lagi. Dan walaupun saudaraku, banyak tantangan yang dihadapi oleh orang beriman sepanjang sejarah ini terjadi. Banyak ancaman yang kita hadapi. Banyak masalah-masalah silih berganti yang kita hadapi. Penganiayaan di sana sini bagi orang-orang yang beriman dan percaya. Dan penderitaan yang selalu silih berganti yang kita hadapi. Kadang penderitaan itu datang dari yang kita tidak duga-duga, dari eksternal, dari luar diri kita. Ataupun penderitaan yang kita buat sendiri. Silih berganti itu terjadi. Tetapi dalam proses itu semuanya Tuhan tidak meninggalkan kita. Tuhan selalu menjaga kita umatnya. Karena Dia sekali lagi mengasihi kita. Itu dalam arti kita harus tetap percaya. Hidup di dalam kepercayaan, itu yang diinginkan Tuhan kepada kita. Percayalah engkau, setialah engkau, ingatlah janji Tuhan, dan ingatlah kasih karunia Tuhan yang selalu menaungi sanubari kita ini. Dan tetaplah belajar setia kepada Tuhan. Apapun yang menghambat di dalam kehidupan kita, belajarlah untuk sabar dan setia, karena Tuhan sudah mengatakan, aku tidak akan melupakan janjiku kepada kamu dalam masa mudamu dan sampai masa tuamu, akulah tetap Tuhanmu. Itu yang dikatakan Tuhan kepada kita. Untuk itu Bapak Ibu dan saudaraku yang sekalian, marilah kita tetap hidup dalam kesetiaan. Berjuanglah untuk memurnikan segala perbuatan kita kepada Tuhan, supaya Tuhan juga tersenyum melihat kita. Amin, kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus buat rahmat, kasih setia Tuhan yang selalu menaungi kami hari lepas hari. Berbagai hal dalam kehidupan kami ini, kami selalu lupa dan mengabaikan janji-Mu. Kami terlena dengan kenikmatan dunia ini. Kami selalu terlena dengan ragam perbuatan kami, hanya untuk mencari kesenangan hasrat kami sendiri. Untuk itu Tuhan, firman ini meneguhkan kami, memberikan kami juga semangat bahwa Tuhan ternyata selalu menjaga kami, melindungi kami, dan selalu mengasihi kami, dan selalu Tuhan mengharapkan pemulihan supaya kami selalu kembali kepada Tuhan dan bertobat karena Engkau mengasihi kami. Tuhan, ajar kami untuk setia kepadamu. Naungi kami dengan malaikat-Mu supaya kami tahu apa yang harus kami lakukan yang benar di hadapan Tuhan. Berkatilah umat-Mu di dunia ini. Damaikan hati kami.
Berkati gerejamu, berkati setiap pribadi, dan berikan mereka juga kedamaian di dalam rumah tangga, di dalam pekerjaan, di dalam proses hidup manusia setiap hari. Terima kasih Tuhan, berkenanlah Engkau tetap mengampuni kami, agar kami terus layak di hadapan-Mu. Hanya dalam Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Anugerah dari Tuhan Yesus, kasih setia dari Allah Bapa, dan persekutuan dari Roh Kudus kiranya memberkati kamu sekalian. Amin. Demikian Bapak Ibu, dan tetaplah tersenyum, jaga prokes dan kesehatan kita. Tuhan akan selalu menepati janjinya.